itu ada namanya bukan kalam. Kalau kalam itu sifat ya. Ada lagi kalau Asy'ari itu kaunuhu mutakalliman. Jadi Allah itu berbicara. Terus berbicara, tidak pernah berhenti dan sampai sekarang, dan Allah berbicara kepada apa saja, kepada batu, kayu, air dan sebagainya makhluknya, kepada lebah-lebah, wa auha rabbuka ilan nakhli, semuanya diajak bicara. Daun kering pun jatuh, ya, semuanya adalah perintah Tuhan, semuanya berbicara. Ketika kita akan melakukan kemaksiatan, kata Tuhan, jangan kau lakukan itu, lutut kita bergetar, jantung berdebar. Ya, mungkin Ibu Ova merasakan semacam itu. Seringkali kita tidak jadi melakukan kejahatan yang dilarang Tuhan. Ya kan gitu, buat kita jadi seperti gigi kita secatukan, apa ya? Giginya berdetak-detak itu. Mengerikan, tidak jadi ya. Atau juga kita mau melihat menghadiri dongbret umpamanya ya, yang biasa pesta seks di daerah itu dongbret, itu dihalang-halangi Allah. Iya, itu sepeda motornya dijejak, nabrak buk peleknya melewat, nggak jadi, akhirnya ke puskesmas kan, diselamatkan oleh Allah. Nabi juga kan begitu. Suatu malam dia ingin melihat ada hiburan, ya, oleh malaikat ditampar telinganya, tertidur sampai bangun pagi. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan jangan dijejak, jangan dijatuhkan motornya ya. Ya itu kan menjadi bahaya kalau nabrak dengan truk ya bisa kita mati. Jadi artinya Allah masih tetap membimbing kita. Nah, asal kita nurut saja seperti itu, terus dibimbing. Tetapi ketika kita selalu mengabaikan semua firman Tuhan, mengabaikan hidayah Tuhan, kita abaikan semuanya. Lama-lama ya mungkin Allah juga malas juga ngasih tahu kamu nih. Makanya wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya udah kalau begitu, kalau engkau bertegur, udah akan kulepas engkau sebebas-bebasnya sampai engkau tersesat sangat jauh sekali kan gitu. Fitughyanihim ya'mahun. Nah seperti itu. Jadi tidak mesti itu berupa berupa dengungan, mendenging di telinga, terdengar firman ini, bukan begitu. Termasuk juga ketika orang menegur saya merasakan itu teguran Tuhan melalui mulutmu. Bu ya, jangan milih orang itu nggak baik orangnya. Orangnya nggak saya bayar nih, recordnya nih, dulu ini kasusnya ini mau dipakai macam-macamnya, nggak usah. Oh ya terima kasih. Allah memberitahukan melalui seorang teman saya memberikan informasi. Ya terima kasih. Ya kan begitu. Nah, kemudian juga kita sering diselamatkan ketika mencari jodoh akhirnya tidak tercapai karena akhirnya terbongkar perselingkuhannya sebelum kawin, masih calon istri ternyata terbongkar dia berselingkuh. Itu artinya diselamatkan oleh Tuhan. Jangan bunuh diri kamunya. Jadi gimana? Diselamatkan kok kecewa. Mengapa harus terjadi atas diriku? Diselamatkan. Daripada setelah jadi istri kamu menjadi masalah, lebih sekarang sebelum kawin dibongkar kejelekannya. Kan begitu persoalannya. Jadi akhirnya kecerdasan kita untuk menafsirkan, untuk melakukan interpretasi terhadap sinyal-sinyal Tuhan itu sendiri juga perlu banyak pengalaman, terutama bimbingan-bimbingan para rohaniawan itu. Jadi tidak ada bimbingan. Tetapi jangan kecil hati Ibu Ova ya. Untuk saya sih layak enggak. Oh semua manusia yang punya hati sanubari, punya perasaan, punya jiwa, punya akal, semua layak. Tidak ada
keistimewaan ini harus S3, profesor doktor dulu, nggak ada urusan keilmuan. Ini harus menjadi muslim yang baik dulu, berzikir sekian puluh tahun, puasanya nggak urusan. Hari ini pelacur, besok jadi waliullah kok. Hari ini masih sebagai perampok Dunun Al-Masri, besok jadi waliullah. Ya kan begitu. Hari ini jadi kiai besaran, besok nyungsep, ditinggalkan umatnya, ada juga kan? Iya, itulah makanya innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hanya satu Ibu Ofa, nanti akan dilirik oleh seorang mursyid, seorang pembimbing, itu akan dicari. Nggak usah cari mursyid, mursyid mencari kamu kok. Yang dicari adalah satu, orang yang hatinya baik, yang punya tingkat kemanusiaan. Iya, yang mudah terharu melihat kesengsaraan orang, yang tidak membeda-bedakan agamanya apa, warna kulitnya merah atau putih atau hitam atau kuning, nggak ada urusan. Nggak membedakan suku bangsa, tidak membedakan kewarganegaraan. Terlihat sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai tempat tampilan Tuhan, manusia sebagai mahal tajalli, ya, kita bantu, kita tolong, kita sayangi. Saya kira modalnya cobalah kita pelihara hati kita baik. Ada orang senang, kita senang. Ada orang susah, kita susah. Jangan ada orang senang, kita susah. Ada orang susah, kita senang gitu. Itu aja Bapak, terima kasih.